Selamat datang di Langkah Positif. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang sukses di luar sana, sementara yang lain terjebak dalam rutinitas dan keterbatasan? Apakah Anda merasa ada hal-hal penting dalam hidup yang seharusnya diajarkan di sekolah, tapi ternyata tidak? Nah, di video ini, kita akan menjelajahi 7 konsep yang mungkin tidak pernah Anda pelajari di bangku sekolah, tapi memiliki dampak besar dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Saya yakin setelah menonton video ini, Anda akan melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan lebih luas. Ayo kita mulai. Hal yang pertama adalah sukses adalah 5% otak dan 95% konsisten. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang cerdas tidak selalu sukses, sementara yang lain yang mungkin kurang cerdas berhasil meraih kesuksesan besar? Rahasianya bukan hanya terletak pada kecerdasan semata, tetapi juga pada tingkat konsistensi dan ketekunan seseorang. Bayangkan otak sebagai mesin yang hebat, tetapi tanpa bahan bakar yang tepat dan perawatan yang teratur, mesin tersebut tidak akan berfungsi secara optimal. Begitu juga dengan kesuksesan. Hanya memiliki otak yang cerdas tidak cukup tanpa konsistensi dalam tindakan dan ketekunan dalam menghadapi rintangan. Ketika kita memiliki semangat yang tak kenal lelah dan tekad yang kuat, kita dapat menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hidup. Seperti pepatah mengatakan, jangan pernah menyerah, karena seringkali hal terberat yang kita lalui adalah yang paling dekat dengan kesuksesan. Kesuksesan sejati datang kepada mereka yang gigih dan konsisten dalam upaya mereka. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan tidak hanya kecerdasan kita, tetapi juga konsistensi dan ketekunan kita dalam meraih tujuan dan impian kita. Bersama, kita akan menggali lebih dalam tentang kunci-kunci menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Hal tak diajarkan di sekolah yang kedua, kesadaran diri, mengakui kekurangan. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang sepertinya tidak pernah mengakui kesalahan atau kelemahan mereka? Mungkin Anda juga pernah merasa sulit untuk menghadapi kekurangan diri sendiri. Namun, kesadaran diri adalah langkah pertama menuju pertumbuhan dan perbaikan diri yang sejati. Saat kita memiliki kemampuan untuk mengenali kelemahan dan kesalahan kita membuka pintu bagi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sebaliknya, ketika seseorang terlalu bangga atau terlalu takut untuk mengakui kekurangan mereka terjebak dalam siklus stagnasi dan ketidakmampuan untuk berkembang. Kesadaran diri memberi kita landasan yang kokoh untuk merencanakan langkah-langkah menuju perubahan yang positif. Sebuah pepatah mengatakan, orang bijak adalah mereka yang selalu belajar dari kesalahan mereka. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi pentingnya kesadaran diri dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Hal yang ketiga, menolak. Hal-hal material, karakter kuat. Seringkali, kita terjebak dalam perangkap pikiran bahwa kebahagiaan dan keberhasilan diukur oleh seberapa banyak barang material yang kita miliki. Namun, keberanian sejati terletak dalam kemampuan untuk menolak godaan akan hal-hal materi dan fokus pada pengembangan karakter yang kokoh. Dalam dunia yang serba konsumtif ini, menjadi manusia yang memiliki karakter kuat merupakan modal yang tak ternilai harganya. Seseorang yang memiliki karakter yang kuat mampu menempatkan nilai-nilai inti seperti integritas, empati, dan kejujuran di atas segalanya. Mereka tidak terjebak dalam persaingan untuk memiliki barang-barang mewah atau status sosial yang tinggi. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam kehidupan, hubungan yang kuat, pengembangan diri, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana menumbuhkan karakter yang kuat dalam diri kita sendiri dan mengubah paradigma kita terhadap kebahagiaan dan kesuksesan. Hal yang keempat, lamanya hubungan tidak menjamin kualitasnya. Pernahkah Anda melihat pasangan yang telah bersama bertahun-tahun tetapi masih tidak bahagia? Atau mungkin Anda sendiri pernah merasa terjebak dalam hubungan yang sudah lama, tetapi tanpa kedalaman atau kualitas yang sesungguhnya? Ini adalah pengingat bahwa lamanya suatu hubungan tidak selalu menjadi indikator kualitasnya. Kualitas hubungan jauh lebih penting daripada lamanya. Sebuah hubungan yang sehat dan bermakna membutuhkan komunikasi yang baik, kepercayaan yang kuat,
dan penghargaan satu sama lain. Jika kita menemukan diri kita dalam hubungan yang kurang memuaskan, penting untuk memeriksa kembali dinamika hubungan tersebut dan bersedia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam menjelajahi topik ini lebih lanjut, kita akan membahas pentingnya membangun hubungan yang bermakna, serta tanda-tanda bahwa sebuah hubungan mungkin perlu diperbaiki, atau bahkan diakhiri untuk kesejahteraan dan pertumbuhan masing-masing individu. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini untuk memahami lebih dalam tentang dinamika hubungan yang sehat dan memuaskan. Hal yang kelima, penghargaan. Didapatkan, bukan diminta. Apakah Anda pernah merasa frustrasi karena usaha keras Anda tidak dihargai atau diakui oleh orang lain? Penting untuk diingat bahwa penghargaan sejati bukanlah sesuatu yang kita minta, tetapi sesuatu yang kita peroleh melalui kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Saat kita fokus pada memberikan yang terbaik dari diri kita tanpa mengharapkan pengakuan langsung, kita membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Terlalu sering kita terjebak dalam perangkap pencarian pengakuan eksternal yang dapat mengaburkan visi kita tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Namun, ketika kita memusatkan perhatian kita pada memberikan nilai dan kontribusi yang nyata, penghargaan akan datang secara alami. Hal ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu tergantung pada validasi dari luar, tetapi untuk mencari kepuasan dalam pencapaian pribadi dan kontribusi positif kepada orang lain. Mari kita terus membahas bagaimana kita dapat mengubah paradigma kita tentang penghargaan dan mengembangkan sikap yang lebih berpusat pada nilai dan pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mencapai kepuasan yang lebih dalam dan berkelanjutan dalam perjalanan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Hal yang keenam, mencintai diri sendiri, lebih penting daripada validasi orang lain. Seberapa sering kita mencari validasi dari orang lain untuk merasa bernilai? Namun, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada persetujuan atau pujian dari luar. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati dan keberhasilan yang berkelanjutan. Ketika kita memahami nilai diri kita sendiri dan menerima diri kita apa adanya, kita tidak lagi terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain atau mencari pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Sebaliknya, kita mampu menarik kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri dan membangun kepercayaan diri yang kokoh. Dalam menjelajahi topik ini lebih lanjut, kita akan membahas strategi praktis untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi kekuatan yang ada dalam diri kita masing-masing dan menghargai nilainya tanpa tergantung pada validasi dari luar. Hal yang ketujuh, berani berkata, tidak dan belajar kritis. Pernahkah Anda merasa sulit untuk mengatakan tidak ketika Anda merasa terbebani dengan permintaan atau tuntutan dari orang lain? Mungkin kita takut akan konsekuensi atau reaksi negatif yang mungkin timbul. Namun, memiliki keberanian untuk mengatur batasan dan mengatakan tidak adalah tanda dari keberanian dan kebijaksanaan. Berkata tidak dengan bijaksana memungkinkan kita untuk fokus pada prioritas kita sendiri, menjaga keseimbangan dalam hidup, dan menghormati diri sendiri. Selain itu, belajar untuk berpikir kritis terhadap situasi dan informasi yang ada memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih berdasarkan pada nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Dalam menjelajahi topik ini lebih lanjut, kita akan membahas strategi untuk meningkatkan keberanian dalam mengatakan tidak dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan keinginan kita. Kesimpulan, dalam perjalanan kita melalui 7 konsep yang penting namun jarang diajarkan di sekolah, kita telah menjelajahi tema-tema yang berkaitan dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan pertumbuhan pribadi. Dari pentingnya konsistensi dan kesadaran diri hingga nilai karakter kuat dan keberanian dalam mengatakan tidak, setiap konsep menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat hidup lebih bermakna dan memuaskan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda.
Apa pendapat Anda tentang 7 hal ini? Apakah Anda merasa bahwa ini adalah konsep-konsep yang penting dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup Anda? Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi yang ingin Anda bagikan tentang salah satu konsep ini? Dan jangan lupa untuk bergabung dengan saluran langkah positif saya. Tinggalkan komentar di bawah dengan pendapat dan pengalaman Anda, dan jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak video seperti ini di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dengan kami dalam perjalanan menuju pertumbuhan dan keberhasilan yang lebih besar.